control. If the sky is pink and white, if the ground is black and Ini kita akan membuat data perusahaan yang baru. Dengan kita klik data perusahaan baru, kemudian kita simpan di local PC dengan nama filenya sendiri, yaitu kelompok KO PT Adil Sejahtera. Kemudian kita klik create, kemudian kita klik OK. Kita tunggu sejenak untuk menunggu data perusahaan yang baru. Baik, selanjutnya kita memasuki untuk daftar. Kita akan memakai pengguna supervisor dan kata kunci yang sama, yaitu supervisor. Lalu kita klik OK. Kita memasuki accurate dengan persiapan singkat. Di sini kita menggunakan bahasa Indonesia, kemudian kita klik lanjut, kemudian kita klik persiapan mahir, dan kita langsung lanjut saja. Kita kemudian untuk membuat mata uang, yaitu kita akan menambahkan dengan nama rupiah untuk nilai tukarnya sendiri, yaitu 1, dengan nama negara Indonesia dan simbolnya IDR. Kita klik OK, kemudian kita klik yes, kemudian kita tambah lagi untuk mengisi nama dolar, kemudian nilai tukarnya 12.000, dengan nama negara USA dan simbolnya USD. Kita klik OK lagi, kemudian kita klik lanjut. Di sini kita akan mengisi informasi periode perusahaan, yaitu kita mengisi nama perusahaan dan alamat. Untuk nama perusahaannya sendiri yaitu PT Adil Sejahtera, dengan alamat Jalan Hayam Uruk 13, Jakarta Pusat. Dengan tanggal mulainya 31 Desember 2014 dan tahun fiskalnya 2014. Kemudian kita klik lanjut. Kita akan mengisi informasi pajak perusahaan dengan mengisi nomor seri fakturnya, yaitu 01000.15.05 kali 10. Untuk NPWP nya 01.348.1.005.000. Untuk nomor pengukuhannya PKP sendiri yaitu 001 garis miring WPJ titik 04 garis miring KP
0.03.2012. Tanggal pengukuhan PKP sendiri 31 Desember 2014. Untuk kode cabang 03 kali, jenis usahanya distributor elektronik. Untuk KLUSPT-nya 51.600. Kemudian kita klik lanjut. Di sini kita akan mengklik opening balance security, kemudian kita import data dari Excel yang sudah ada. Baik, selanjutnya kita klik datanya yang COA. Dan kita menghapus baris yang pertama. Kemudian kita akan membuat definisi kolom. Untuk definisi kolom ini disamakan dengan kolom data sumber. Untuk nomor akun, nama akun, dan seterusnya. Dan di tipe akun sendiri ini ada beberapa nama akun, kita harus sesuaikan lagi sesuai dengan data sumber. Setelah tipe akun selesai, kita akan membuatnya lagi dengan mata uang. Untuk mata uang sendiri kita ada rupiah dan dolar. Ini kita sesuaikan lagi. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk pertanggal kita isikan saldo pertanggal. Kemudian untuk akun induk kita samakan. Setelah semua sudah disesuaikan, nanti untuk tampilannya juga akan menyesuaikan mulai dari informasi tanggal, saldo tanggal, dan mata uang. Kemudian kita import data.
Jika sudah, kita akan melihat 62 data terimport, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik lanjut dan mengisikan akun-akun dan daftar lain. Yang pertama akun hutang dengan hutang usaha, kemudian akun piutang, maaf salah pencet. Kemudian untuk akun piutang kita akan menyesuaikan dengan piutang usaha. Uang muka penjualan, uang muka pembelian, diskon penjualan, laba rugi terrealisasi, dan laba rugi belum terrealisasi. Kemudian kita samakan untuk yang dolar dengan hutang usaha, piutang usaha, uang muka penjualan USD, uang muka pembelian USD, diskon penjualan, lanjut. Di daftar lain kita akan membuat syarat pembayaran, yaitu dengan diskon 00 semua, yaitu dengan nama COD. Kemudian kita akan membuat yang net 30 dengan jatuh tempo 30. Kemudian kita akan membuat net 60 dengan jatuh temponya yaitu 60. Kemudian untuk pajaknya sendiri yaitu kodenya P dengan nama PPN dengan keterangan pajak pertambahan nilai dengan nilainya sendiri yaitu 10% dengan pajak penjualannya, yaitu kita klik yang PPN keluaran. Dan juga PPN masukan. Selanjutnya kita akan membuat kode yang kedua yaitu F atau PPh 23, yaitu pajak penghasilan dengan nilai pajaknya yaitu 2% dengan pajak penjualan yaitu PPh penjualan dan PPh pembelian. Setelah itu kita klik lanjut lagi dan membuat tipe pelanggan. Kita akan membuat pelanggan, yaitu berkasnya kita ambil berkas yang ada di Excel. Setelah sudah, kita akan ambil datanya Excel tersebut dan kita akan menghapus baris yang pertama. Kemudian kita akan menyamakan kembali untuk nomornya. Kita klik nomor pelanggan, untuk namanya nama pelanggan, untuk kurensinya kita mata uang dengan US dengan data sumbernya IDR yaitu rupiah dan USD itu dolar. Kita klik OK. Kemudian untuk as of nya kita klik saldo per tanggal. Kemudian untuk balance nya yaitu
saldo awal, kemudian untuk invoice numbernya yaitu nomor faktur saldo awal, kemudian untuk pajak satunya yaitu pajak pertama, untuk definisinya yaitu PPN, kemudian untuk terminnya sendiri yaitu syarat dengan net 60 ya. Kemudian untuk tipe pelanggan kita klik umum, kemudian kita klik centang, semua akan berubah menyesuaikan, kemudian kita klik import data. Ini akan ada 6 data terimport, kemudian kita klik OK dan kita akan membuat yang pemasok. Untuk di sini kita akan lakukan proses yang sama dengan kita akan mengimport data Excel-nya. Setelah kita sudah mengimport, kita ambil data, kita hapus juga yang barisnya pertama, dan kita akan mengisikan kembali seperti yang sama seperti pelanggan. Kita mengisi nomornya nomor pemasok, namanya nama pemasok, currency-nya saldo bertanggal, dan seterusnya. Dengan syarat untuk pajaknya PPN, dan terminnya yaitu net 30. Setelah itu kita centang tambah saldo jika nomornya sama. Itu semua akan menyesuaikan kembali, dan juga kita akan import data lagi. Di sini ada 4 data terimport. Kemudian kita klik lanjut dan kita akan membuat proyek ini. Kita akan klik lanjut atau kita skip. Kemudian untuk yang persediaan kita akan membuat nama gudangnya center dengan kategori barang GSM dan juga CDMA. Kemudian kita klik lanjut dengan membuat akun default barang. Yang utama ada persediaan barang dagang, kemudian ada penjualan, kemudian ada retur penjualan, kemudian kita ada pendapatan bunga, kemudian kita ada tujuan penjualan, kemudian barang terkirim, kemudian harga pokok penjualan, kemudian persediaan barang,
kemudian beban lain-lain, dan yang terakhir penerimaan barang belum tertagih. Setelah sudah semua terisi, kita klik lanjut kembali. Untuk akun default produksi kita skip aja. Untuk metode persediaan kita klik yang Vivo, kemudian kita klik lanjut dengan mengisi informasi barang. Di sini kita mengimpor kembali di Excel yang sudah kita download atau kita buat. Kita akan mengimport datanya dan kita ambil data. Kemudian kita hapus kembali untuk yang baris pertama, dan kita akan menyesuaikan lagi untuk kategorinya, yaitu GSM. Kita klik GSM dan versi CDMA. Selanjutnya untuk parent item kita akan sesuaikan dengan barang induk. Kemudian untuk item numbernya kita akan klik nomor barang, kemudian untuk deskripsi barang, kemudian untuk quantity itu kuantitas, kemudian untuk unitnya itu unit 1, dan total cost, total biaya. Kemudian untuk sales price nya sendiri kita akan memilih default harga jual 1. Kemudian untuk tipe barang kita klik persediaan, dan tipe persediaan kita klik barang jadi. Kemudian kita klik centang dan kita import data. Setelah itu akan ada 13 data terimpor, lalu kita klik OK dan kita akan lanjut. Baik, selanjutnya kita akan membuat aktiva tetap. Di sini kita akan import dari berkas lagi, ya, kita akan mengambil lagi di Excel untuk tipe aktiva tetap. Kemudian kita ambil data lagi dan kita akan menyesuaikan kembali. Untuk baris pertama kita hapus, dan selanjutnya kita akan mengisi definisi kolom dengan tipe aktiva tetap, yaitu golongan aktiva tetap dengan masa manfaat itu umur ekonomis pajak. Metode penyusutan kita menggunakan garis lurus dan juga tidak terdepresiasi. Kemudian kita import data, ada 3 data yang terimport, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik lanjut untuk membuat atau mengimport data lagi yang ada di Excel, yaitu yang ini tipe aktiva tetap. Untuk yang tadi yaitu tipe aktiva tetap pajak, ya. Kita ambil data lagi, kemudian kita akan menyesuaikan lagi. Untuk yang baris pertama kita hapus dulu,
Dan kita menyesuaikan kolom data sumber dengan definisi kolom. Untuk tipe aktiva tetap itu sama tipe aktiva tetap, kemudian untuk tipe aktiva tetap pajak kita samakan kita golongan aktiva tetap pajak, kemudian untuk data sumber dan definisinya kita sesuaikan dengan bangunan permanen, kita samakan, kemudian untuk golongan satu atau garis lurus kita samakan juga, untuk yang terakhir kita samakan, tidak disusutkan. Kemudian kita akan import data, ada 3 data yang terimpor, kita klik OK, kemudian kita lanjut lagi, kita mengimpor data aktiva, kita akan mengimport lagi Excel dengan data daftar aktiva tetap, kemudian kita ambil datanya, di sini kita akan sesuaikan lagi, menghapus baris yang utama, kemudian menyesuaikan kolom data sumber dengan definisi kolom. Yang utama ada tipe aktiva, kita buat tipe aktiva tetap. Di sini kita akan menyesuaikan kembali untuk tanah, gedung, disamakan gedung, peralatan 1 itu definisinya peralatan, kemudian untuk peralatan 2 kita samakan peralatan, dan untuk kodenya sendiri itu kode aktiva. Kemudian untuk deskripsi kita akan mengklik, kita menyesuaikan keterangan aktiva. Kemudian untuk tanggal beli kita sesuaikan dengan tanggal pembelian, kemudian tanggal pakainya, tanggal pemakaian, kemudian untuk umurnya kita memakai umur bulan aktiva yang tahun. Kemudian untuk sumber dananya sendiri yaitu sumber dana. Kemudian untuk KTS-nya kita klik kuantitas, metode penyusutannya yaitu metode penyusutan tidak terdepresiasi dan juga metode garis lurus. Kemudian untuk akun aktiva kita sesuaikan dengan akun aktiva, ada tanah, gedung, dan juga peralatan. Oke, kita klik OK, kemudian kita akan akun akumulasi depresiasi. Di sini ada akumulasi penyusutan gedung dan juga penyusutan peralatan. Kemudian untuk akun beban depresiasi kita akan sesuaikan dengan akun beban depresiasi. Di sini ada beban penyusutan gedung, kita samakan dengan penyusutan gedung dan juga penyusutan peralatan. Setelah itu kita akan membuat akun sumber dana, yaitu ada opening balance equity dan juga intangible tidak berwujud, kita klik yang false atau salah. Untuk fiskal FA nya sendiri kita menyesuaikan dengan catatan, mohon maaf, untuk fiskal FA kita menyesuaikan dengan aktiva tetap pajak, kemudian untuk yang true kita sesuaikan benar. Kemudian setelah semua sudah sesuai, kita import data, kemudian kita klik lanjut, dan kita
Di neraca percobaan ini kita klik lanjut saja, kemudian kita klik lanjut lagi dan kita siap untuk menggunakan Accurate. Nah, untuk yang transaksi pertama pada tanggal 1 Januari 2015 menerima pesanan dari Teleskop dengan PO nomor seperti ini di dalam soal dan unitnya. Lalu kita masuk ke Accurate, di penjualan, di pesanan penjualan. Lalu di pesanan penjualan kita masukkan di order by-nya, kita masukkan cari Teleskop, nilai tukarnya 12.050. Lalu diisi PO nomornya sel garing PO garing Januari garing 15. Untuk SO nomornya SO.001. Untuk date-nya bulan 1 Januari 2015. Nah, untuk ship date-nya ini tanggal 3 Januari 2015. Lalu itemnya kita cari di sini ada Nokia hitam dengan quantity 10 dengan unit price 750. Nah, lupa untuk teksnya ini diisi P. Lalu barang selanjutnya seperti di soal, Nokia merah kuantitinya 15, unit price-nya 442. Nah, diisi juga untuk teksnya. Lalu cari lagi SE biru. Ini untuk unit kuantitinya 5, unit price-nya 574. Nah, lalu deskripsinya kita tulis penerimaan pesanan dari Teleshop. Langkah selanjutnya klik uang muka. Untuk nilai tukarnya sama 12.050. Nah, untuk invoice numbernya ini diganti DP001. Untuk tanggal invoice date juga diganti pada tanggal 1 Januari 2015. Untuk nilai tukar pajaknya juga berubah menjadi 12.045. Nah, pada uang muka di sini unit price-nya jadi 10.000. Untuk deskripsinya kita diisi penerimaan uang muka dari Teleshop. Selanjutnya klik terima bayaran. Untuk nilai tukarnya tetap 12.050. Lalu change date-nya kita ganti jadi 01 Januari 2015. Untuk payment date-nya juga 01 Januari 2015. Nah, lalu kita isikan memonya penerimaan DP dari Teleshop. Lalu kita simpan dan baru. Nah, lalu kita cari Teleshop lagi. Untuk nilai tukarnya 12.050 sama. Untuk penukarannya di bank BCA IDR. Untuk rate-nya kita isi 1, with change date-nya kita isi sama 1 Januari. Untuk memonya penerimaan PPN dari Teleshop. Nah, ini payment date-nya juga kita ganti sama kayak tadi. Nah, diklik pembayar pajak, lalu diklik bayar, dicentang. Lalu cek amount-nya, kalkulatornya dipencet, lalu simpan dan tutup. Nah, selanjutnya sama transaksi tanggal 1 Januari 2015 bayar utang sebesar 75 kepada Alcatel. Masuk ke Accurate pembayaran pembelian. Lalu kita dicari lagi kita Alcatel.
Nah, untuk tanggalnya, untuk form numbernya ini diganti PP01. Lalu tanggalnya diganti tanggal 1 Januari 2015. Untuk chain numbernya 044 sesuai dengan soal. Lalu chain date-nya kita ganti 05 Januari 2015. Untuk memonya kita isi membayar utang kepada Alcatel. Nah, mohon maaf lama, keyboardnya error. Selanjutnya kita pencet untuk invoice numbernya, lalu enter aja sampai ke payment amount. Untuk payment amountnya diisi 75 juta. Nah, untuk diskonnya tidak usah diisi, langsung ditambah bayar aja. Lalu simpan dan tutup. Nah, untuk transaksi selanjutnya ada tanggal 1 juga Januari 2015 menerima pelunasan piutang dari Fokus seperti di layar. Lalu masuk ke penjualan, penerimaan penjualan, cari Fokus untuk nilai tukarnya 12.120. Langsung ganti untuk pembayarannya di Mandiri USD. Lalu from numbernya kita ganti CR003 sesuai urutan. Lalu payment date-nya kita tanggal 1 Januari. Untuk change date-nya 10 Januari 2015. Nah, untuk check numbernya 0256. Lalu memangnya kita isi penerimaan pelunasan piutang dari Fokus SI 078. Nah, lalu di sini kita klik bayar yang SI 078. Lalu enter. Sudah, habis itu kita klik kalkulatornya. Lalu simpan dan tutup. Lalu kita lihat di daftar, masuk ke penjualan, faktur penjualan. Nah, dilihat untuk ini dimatikan filter tanggalnya, dilihat untuk penjualannya yang SI 078 sudah paid ya. Nah, selanjutnya transaksi tanggal 1 Januari yang diterima pesanan dari Mega. Ya, soalnya seperti ini. Kita masuk ke accurate, lalu di pesanan penjualan. Di penjualan kita cari yang pelanggan atas nama Mega. Lalu diisikan PO numbernya GLC PO Januari untuk strip 15. Untuk SO numbernya SO002. Untuk SO date-nya ini tanggal 1 bulan 1 2015. Nah, untuk ship date-nya ini diisi 3 Januari 2015. Nah, untuk itemnya kita isi seperti ada yang di soal SE Jingga. Ini kuantitinya 10 dengan harga sesuai. Teksnya kita kasih P, lalu enter saja. Yang kedua barangnya adalah
SE ungu. Nah, SE ungu ini dengan quantity sama 10 juga. Lalu teksnya kita kasih P, enter ESC. Nah, lanjut kita ke uang muka. Nah, di uang muka ini kita ganti untuk invoice numbernya DP 002, lalu invoice date-nya ini sama soal pada transaksinya. Ship date-nya kita isi 03 3 Januari 2015. Nah, lanjut ini kuantitinya kita unit price dulu. Unit price dulu kita ganti dengan jumlah pada soalnya, yaitu 10 juta. Nah, untuk 10 juta lalu kuantitinya 1 tetap. Lalu kita enter aja. Lalu masuk ke terima bayaran. Nah, setelah masuk terima bayaran ini untuk pembayarannya melalui Mandiri IDR. Untuk seperti biasa disesuaikan pada soalnya CR04, lalu tanggalnya juga disesuaikan pada transaksinya tanggal 1 Januari 2015. Untuk change date-nya ini diisi 03 Januari 2016 sesuai dengan transaksi soalnya, ada soalnya. Untuk memonya kita isi. Nah, untuk memonya kita isi diterima pembayaran uang muka dari Mega. Nah, untuk isinya sesuai di soal, amounnya 10.000, lalu klik kalkulator, lalu simpan dan tutup. Nah, setelah simpan dan tutup, di sini sudah paid, lalu kita simpan dan tutup lagi. Mohon maaf. Nah, lalu kita simpan dan tutup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desya. Untuk transaksi yang kelima, yaitu di tanggal 3 Januari tentang pengisian dana kas kecil IDR dari kas IDR, kita masuk ke jurnal ke buku besar dulu, ke bukti jurnal umum. Kita isikan voucher number dan tanggalnya. Yaitu di tanggal 3 Januari 2015. Untuk deskripsinya yaitu pengisian dana kas kecil. Untuk akunnya yang pertama yaitu kas kecil IDR. Di sebelah debit sebesar 1.500.000. Lalu untuk di kreditnya yaitu akun kas IDR sebesar 1.500.000. Lalu setelah itu kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya kita akan ke transaksi 3 Januari, yaitu perusahaan mengambil dana tunai dari Bank BCA USD dan mentransfer ke BCA rupiah. Kita akan masuk ke bukti jurnal umum. Kita masukkan voucher numbernya dan tanggalnya yaitu 3 Januari 2015.
Untuk deskripsinya kita isi pengambilan dana tunai, dan nanti kita centang atau ngeklik multi mata uangnya, dan di akunnya kita isi BCA USD, BCA IDR dulu. Kita isi 121.450.000, itu dari 10.000 US dollar dikali 12.145. Dan yang kedua kita isi akunnya, yaitu BCA USD. Di sisi kredit, dan rate-nya nilai tukarnya kita ubah menjadi 12.145. Lalu kita klik simpan dan tutup. Untuk transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 3 Januari mengirimkan barang yang dipesan Teleshop bersama dengan tagihan. Kita masuk ke pengiriman pesanan, kita pilih Teleshop, kita pilih pesanan, kita centang dan klik OK. Lalu jangan lupa tanggal dan delivery number-nya. Dan jangan lupa kita klik fakturnya, dan nilai tukarnya diubah menjadi 12.160. Nilai tukar pajaknya 12.145. Jangan lupa juga diubah tanggal dan invoice number-nya. Lalu setelah itu kita klik simpan dan tutup. Klik simpan dan tutup lagi. Untuk transaksi yang ke-8, yaitu di tanggal 3 Januari 2015, mengirimkan barang yang dipesan Mega, nomor pengiriman berikut dan pengiriman dilakukan oleh kurir perusahaan. Kita akan masuk ke pengiriman pesanan, dan pelanggannya yaitu Mega, pilih pesanan, diklik dan di OK. Dan jangan lupa delivery number sama tanggal deliverynya diubah. Diisi deskripsinya, yaitu pengiriman barang lalu kita klik simpan dan tutup. Oke, transaksi selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk transaksi ke-9 di tanggal 5 Januari 2015, bagian gudang memberikan rincian produk-produk yang perlu dibeli oleh perusahaan karena ada pemesanan dari pelanggan dan stok di gudang tidak cukup. Produk-produk tersebut antara lain sebiru dengan kuantiti 8, sejingga 10, dan Nokia kuning 10. Untuk nomor transaksinya sendiri yaitu rek 001. Kita masuk di accurate, kita klik pembelian dan klik permintaan pembelian. Untuk request numbernya itu yaitu rek 001. Untuk tanggalnya yaitu 5 Januari 2015.
Untuk item kita klik sendiri. Yang pertama yaitu sebiru sebanyak 8 quantity. Untuk tanggalnya yaitu 17/01/2015. Yang kedua yaitu sejingga. Sejingga kita klik 2 kali. Untuk kuantitinya yaitu 10. Untuk request date-nya atau required date-nya yaitu 17/01/2015. Yang terakhir yaitu Nokia kuning dengan kuantiti 10. Required date-nya sama yaitu 17/01/2015. Setelah itu kita akan menuliskan deskripsinya yaitu pembelian barang dari gudang. Setelah itu simpan dan tutup. Untuk transaksinya, transaksi ke-10 di tanggal 7 Januari 2015 yaitu mengirim tagihan atas pengiriman barang kepada Mega dengan invoice number SI002. Kita masuk ke penjualan, klik faktur penjualan. Untuk pelanggan kita pilih Mega. Setelah itu pilih pengiriman. Kita klik DO001 dan klik OK. Dan tampilan akan berubah seperti berikut. Untuk invoice date-nya kita ganti dengan tanggal 7 Januari 2015. Dan ship date-nya kita ganti juga dengan tanggal 7 Januari 2015. Untuk deskripsinya sendiri kita rubah dengan pengiriman tagihan atas pengiriman barang kepada Bank Mega. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Untuk transaksi selanjutnya itu transaksi ke-11 tanggal 10 Januari 2015 yaitu atas pengiriman barang pada tanggal 5 Januari 2015 oleh pihak gudang dengan memberikan uang muka sebesar 100 juta rupiah yaitu uang muka termasuk PPN. Kita klik pembelian, kita klik pesanan pembelian. Setelah itu kita klik Alcatel. Untuk PO date-nya sendiri kita ganti dengan 10 Januari 2015. Setelah itu kita klik requisition, kita klik rec 001 yang telah kita buat tadi, kita klik OK, dan tampilan berubah akan seperti ini. Untuk unit price kita ketik sendiri sesuai dengan harga yang ada di soal, yaitu untuk sebiru dengan harga satuan 4.500.000 per unit termasuk pajak. Untuk sejingga yaitu 3.900.000 per unit dengan pajaknya juga. Untuk Nokia kuning yaitu 3 juta per unit dan pajak juga. Kita klik uang muka.
Untuk invoice date-nya kita ganti dengan 10 Januari 2015. Ship date-nya juga 10 Januari 2015. Untuk invoice numbernya yaitu SI235. Untuk uang muka kita isi sendiri sejumlah 100 juta rupiah, termasuk pajak. Setelah itu kita klik kalkulator di sebelah amount. Untuk deskripsi kita isikan pembayaran uang muka pada Alcatel. Setelah itu kita klik bayar pemasok. Kita ganti payment date-nya menjadi 10 Januari 2015. Untuk from known-nya yaitu PP002. Untuk memonya yaitu pembayaran DP pembelian. Setelah itu untuk check date-nya sendiri yaitu 10 Januari 2015. Untuk yang dicentang yaitu 100 juta. Setelah itu klik simpan dan tutup. Simpan dan tutup dan klik simpan dan tutup. Untuk transaksi ke-12 di tanggal 13 Januari 2015 menerima pelunasan dari Teleshop atas tagihan tanggal 3 Januari 2015 dengan rate Rp12.180. Untuk itu kita klik di penjualan, kita klik di penerimaan penjualan. Kita klik Teleshop. Untuk rate-nya yaitu Rp12.180. Kita klik OK. Untuk check date-nya sendiri yaitu 13 Januari 2015. Payment date-nya sama 13 Januari 2015. Kita klik kolom bayar dan klik kalkulator. Untuk memonya sendiri menerima pelunasan dari Teleshop. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya kita klik lagi penerimaan penjualan. Kita pilih Teleshop. Untuk rate-nya masih sama karena dolar. Untuk banknya kita ganti ke BCA IDR. Untuk rate-nya karena BCA IDR kita ganti 1. Untuk check date-nya sendiri seperti yang tadi tanggal 13 Januari 2015. Untuk payment date-nya juga sama 13 Januari 2015.
kita klik pembayaran pajak, kita klik bayar, kita klik kalkulator. Untuk memonya sendiri, yaitu pelunasan PPN ke BCA IDR. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Kita ke soal, transaksi tanggal 14 Januari 2015 menerima tagihan atas barang yang dipesan dari Nokia dengan data pembelian seperti yang ada di soal. Diketahui pajak PPN-nya 10% dengan mata uang IDR. Biaya angkut sebesar Rp629.200 atau sebesar 52 USD. Biaya ongkos angkut ini akan menambah nilai perolehan dari HP CDMA dan dibayarkan ke FedEx atau vendor baru. Kita buka Accurate, lalu ke faktur pembelian. Vendornya diisi Nokia. Untuk nilai tukarnya, kita masukkan 12.100, lalu klik OK. Untuk nilai tukar pajak 12.990, lalu ke invoice number PI 001. Invoice date-nya kita ganti menjadi tanggal 14 Januari 2015. Untuk ship date-nya kita juga ganti menjadi tanggal 10 Januari 2015. Ke item, kita pilih item yang ada seperti yang ada di soal, yaitu CDMA Pink dengan quantity 100, unit price 40 USD. Kita enter sampai ke item kedua, yaitu ada CDMA putih dengan quantity 100, unit price-nya 28 USD. Kita enter. Ya, jangan lupa isi pajaknya ya. Kita enter terus. Udah, kita amount, kita jumlahkan. Lalu kita isi ke deskripsi. Untuk deskripsinya, faktur pembelian Nokia, setelah itu ke beban. Bebannya kita pilih akun number dulu, yaitu biaya angkut pembelian dengan amount-nya 52 USD. Untuk alokasi ke barang dan ke pemasok lain itu dicentang. Setelah itu ke beban pemasok, pilih pemasok baru dengan nama pemasok atau vendor baru tadi, yaitu FedEx. Lalu kita klik termin. Kita isikan terminnya yaitu net 30 dan mata uang rupiah. Lalu klik OK. Setelah itu jika sudah, klik simpan dan tutup. Kita ke barang, lalu simpan dan tutup. Transaksi berikutnya yaitu transaksi tanggal 18 Januari
dengan soal seperti yang ada di layar, yaitu ada HP GSM-nya rusak. Lalu nanti akan dipindahkan ke gudang barang rusak dengan note tambahkan gudang baru yaitu gudang rusak. Jadi kita harus buat gudang rusak. Jadi buka accurate. Setelah itu ke persiapan, lalu preferensi, fitur, centang yang ada di layar ya, seperti yang ada di layar ya. Lalu klik OK. Setelah itu kita ke daftar, lalu pilih persediaan dan daftar gudang. Pilih gudang baru, kita harus buat data baru yaitu gudang. Untuk namanya kita isi gudang barang rusak. Lalu klik OK. Kita perbarui dulu. Nah, sekarang udah ada gudang barang rusak. Ke persediaan, lalu pindah barang. Kita hapus date-nya, kita ganti tanggal 18 Januari 2015. Untuk transfer number-nya jadi MG 001 transfer from Sentre, lalu transfer to gudang barang rusak. Kita pindahkan ke gudang barang rusak. Dengan deskripsi pemindahan barang rusak. Pilih item barang yang akan dipindahkan. Yaitu Nokia hijau dengan kuantitinya 2. Lalu Nokia kuning dengan kuantitinya 3. Untuk item ketiga yaitu ada SE coklat dengan kuantitinya 2. Kuantiti tersebut itu ada di soal ya. Lalu simpan dan tutup. Untuk transaksi berikutnya yaitu transaksi tanggal 18 seperti yang ada di soal, kita buat RMA. Klik ke klaim pelanggan. Untuk RMA number-nya kita ganti menjadi RMA 001. Untuk date-nya tanggal 18 Januari 2015. 25 Januari 2015. Deskripsinya, klaim untuk diperbaiki dari Mega. Customer number-nya yaitu Mega. Nah, nomor barang SE02. SI001 untuk invoice number-nya. Untuk phone number itu bisa diisi, bisa tidak sesuai dengan yang ada di soal. Lalu ke deskripsi masalah itu ada barang SE Jingga dikirimkan untuk diperbaiki. Klik simpan dan tutup. Kita ke soal berikutnya yaitu transaksi tanggal 20 Januari seperti yang ada di soal. Buka aset tetap, lalu pilih aktiva tetap baru. Tipe aktivanya yaitu peralatan, tanggal beli,
20 Januari 2015. Untuk tanggal pakai tanggal 1 Februari 2015. Keterangannya, meja kerja direktur. Lalu untuk kuantitasnya yaitu 2. Umur bulan aktifannya 5. Kita menggunakan metode saldo menurun. Untuk rasionya nanti udah berubah ya, karena di transaksi sebelumnya kita udah rubah ya. Terus untuk akun aktifannya pilih peralatan, akumulasi penyusutan, beban penyusutan, kita pilih beban penyusutan peralatan. Untuk pengeluaran, nomor akun yang kita pilih yaitu transaksi aktiva tetap. Enter. Untuk jumlahnya itu nggak boleh kosong ya, jadi kita diisi 45 juta. Lalu kecatatan itu bila perlu kalau kalian mau nyatat. Baik, untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2015, barang rusak yang terdapat pada gudang barang rusak ternyata tidak dapat dikembalikan kepada Nokia dengan nomor transaksi PB001 dengan barang Nokia hijau 2 pieces, Nokia kuning 3 pieces, serta SE coklat 2 pieces. PT Adil Sejahtera mengalokasikan semua barang rusak tersebut ke akun beban kerugian persediaan rusak atau hilang. Buat akun baru dengan nomor akun 6205 dengan tipe akun beban. Langsung saja kita masuk pada persediaan dan pilih penyesuaian persediaan. Untuk nomornya kita ketik PB001. Lalu untuk tanggalnya 22 Januari 2015. Di sini kita akan membuat akun baru dengan tipe akunnya beban. Dengan nomor 6205, nama akunnya beban kerugian persediaan rusak atau hilang. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya pada bagian akun kita pilih akun baru yang sudah kita buat, yaitu beban kerugian persediaan rusak atau hilang. Selanjutnya untuk deskripsi kita ketik kerusakan barang yang dihapus. Selanjutnya, bagian gudang kita ganti dengan gudang barang rusak. Selanjutnya, di bagian kolom kita cari Nokia hijau dengan kuantitas barunya 23. Untuk barang yang kedua yaitu Nokia kuning dengan kuantitas barunya 12. Untuk barang yang ketiga yaitu SE coklat dengan kuantitas barunya 28. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2015 yaitu menerima tagihan dari FedEx atas jasa angkut pengiriman barang yang dipesan dari vendor Nokia pada tanggal 14 Januari 2015 dengan nomor faktur Nokia SI15001 yaitu sebesar Rp721.150. Nomor faktur pembelian dari FedEx yaitu FedEx Januari 001. Nilai ini akan dimasukkan ke akun biaya angkut pembelian dan selisih nilai biaya angkut yang diasumsikan akan ditampung ke akun HPP. Nilai selisih akan diakui pada tanggal yang sama dengan diterimanya tagihan dari FedEx.
Langsung saja kita masuk pada pembelian, lalu faktur pembelian. Untuk bagian vendornya kita pilih FedEx, lalu kita isikan form numbernya. Invoice numbernya FedEx Januari 15. Invoice date-nya 24 Januari 2015. Lalu untuk ship date-nya tanggal 10 Desember 2024. Untuk ketentuan kita ganti COD. Lalu kita klik beban. Pilih biaya angkut pembelian. Bagian kolom amount kita isi sebesar Rp721.150. Lalu jangan lupa bagian kalkulatornya kita klik. Lalu kita klik beban dari tagihan. Pilih nomor faktur. Lalu untuk jurnal kita ganti tanggal tagihan. Dan untuk akun selisih kita pilih HPP. Klik OK. Lalu kita ke bayar pemasok. Payment date-nya kita ganti tanggal 24 Januari 2015. Check date-nya tanggal 12 Desember 2024. Di bagian memo kita isikan pembayaran tagihan dari FedEx atas jasa angkut pengiriman barang. Setelah itu simpan dan tutup. Untuk transaksi selanjutnya yang dilakukan pada tanggal 27 Januari 2015 yaitu perusahaan mengganti barang SE Jingga sebanyak 1 unit yang diterima untuk diperbaiki dari Mega. Karena barang tersebut tidak dapat diperbaiki dan atas penggantian ini Mega tidak dikenakan biaya apapun dikarenakan masih dalam masa garansi dan barang rusak disimpan ke gudang rusak dengan nomor transaksi RAJT 001. Dengan begitu kita akan masuk pada bagian RMA, lalu aktivitas proses klaim. Isikan nomor transaksinya. Untuk tanggal kita isi tanggal 27 Januari 2015. Isikan RMA numbernya. Bagian action kita pilih diganti. Lalu kita isi bagian stock warehouse. Untuk bagian kolom barang kita pilih SE Jingga. Di bagian kolom kuantitas kita isi dengan angka 1. Setelah itu simpan dan tutup. Untuk transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 30 Januari 2015, pemasok perusahaan pada tanggal 15 Januari mengumumkan akan menaikkan harga jual produknya sebesar 2%. Efektif berlaku pada tanggal 1 Februari 2015. Untuk itu, perusahaan melakukan penyesuaian harga jual. Perusahaan memutuskan untuk menaikkan harga jual sebesar 5% dari harga jual sebelumnya. Harga jual tersebut efektif diberlakukan ke pelanggan pada tanggal 1 Februari 2015. Untuk nomor formulir penyesuaiannya yaitu SPA 001. Dengan begitu kita akan masuk pada persediaan lalu set harga penjualan. Pada bagian nomor penyesuaian kita ketik SPA 001. Tanggal efektivitasnya yaitu tanggal 30 Januari 2015 dan tanggal penyesuaiannya tanggal 1 Februari 2015.
Untuk keterangan kita ketik harga dinaikkan 5% dari harga sekarang karena melemahnya rupiah. Di bagian penyesuaian kita klik semua, lalu pilih presentase dan biaya aktual. Setelah itu kita klik pilih barang, lalu pilih semua dan OK. Terakhir kita klik sesuaikan. Selanjutnya simpan dan tutup. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan masuk ke penyesuaian. Untuk soal yang pertama, hitung dan catat alokasi prepaid trend untuk bulan Januari 2015. Prepaid trend yang tercatat pada saldo awal merupakan sewa yang dibayar di muka untuk 2 tahun, terhitung mulai Januari 2015. Yang kedua, hitung dan catat alokasi prepaid insurance untuk bulan Januari 2015. Prepaid insurance yang tercatat pada saldo awal merupakan prepaid insurance untuk 2 tahun, terhitung mulai Januari 2015. Langsung saja kita masuk ke accurate bagian buku besar. Lalu kita klik bukti jurnal umum dan kita isikan tanggalnya 31 Januari 2015. Untuk deskripsinya kita isi penyesuaian beban dibayar di muka. Lanjut kita isikan terlebih dahulu nama akun. Yang pertama kita ketikkan beban sewa dan untuk debit diisi sebesar 5 juta. Lalu untuk nama akun kredit kita cari sewa dibayar di muka. Untuk jurnal yang kedua kita cari beban asuransi, kemudian kita isikan sebesar 1 juta, dan untuk kreditnya kita mencari asuransi dibayar di muka. Jika sudah, kita akan simpan dan tutup. Jika sudah disimpan dan tutup, kita akan melihat apakah sudah sesuai dengan yang di atas. Nah, ini biaya dibayar di muka. Untuk yang ketiga, bunga diperoleh dari Bank Mandiri IDR untuk bulan Januari 2015 sebesar 1.550.000 dengan nomor transaksi CD 001. Langkah pengerjaannya, kita mulai masuk ke kas bank, lalu klik di bagian penerimaan. Kita isikan Bank Mandiri IDR, lalu untuk nomor vouchernya CD 001, untuk tanggalnya kita ubah ke 31 Januari 2015 dengan memonya penerimaan bunga dari Bank Mandiri IDR. Ini kita pilih nama akunnya yaitu pendapatan bunga. Lalu kita isikan sebesar 1.550.000
kita klik kalkulatornya, lalu kita simpan dan tutup. Yang keempat, bunga diperoleh dari Bank BCA IDR untuk bulan Januari 2015 sebesar 2.325.000 dengan nomor transaksi CD002. Langkahnya sama seperti sebelumnya, yaitu kas bank, kemudian klik bagian penerimaan. Di sini kita isikan BCA IDR, untuk tanggalnya kita ubah ke 31 Januari 2015, dan untuk nomor vouchernya tadi sudah sesuai dengan di soal. Untuk memo kita isi penerimaan bunga dari Bank BCA IDR. Lalu kita akan memilih nama akunnya pendapatan bunga. Ini diisikan sebesar 2.325.000. Kita klik kalkulatornya, lalu simpan dan tutup. Yang kelima, bank charge Bank Mandiri IDR untuk bulan Januari 2015 sebesar 155.000. Untuk pengerjaan kita mulai ke kas bank, lalu klik pembayaran. Kita isikan Bank Mandiri IDR. Untuk vouchernya kita lanjutkan yang tadi, yaitu CD003, dan untuk tanggalnya 31 Januari 2015. Untuk memonya kita isi pembayaran bank charge Bank Mandiri untuk bulan Januari 2015. Bank charge ini merupakan biaya yang dikenakan bank atas layanan atau transaksi yang diberikan. Maka kita akan mencari nama akun biaya administrasi bank. Kita isikan sebesar 155.000. Lalu kita klik kalkulator, kemudian simpan dan tutup. Yang keenam, bank charge BCA IDR untuk bulan Januari 2015 sebesar 232.500. Langsung saja kita ke kas bank, lalu klik bagian pembayaran. Kita pilih BCA IDR. Kita akan mengubah tanggalnya 31 Januari 2015. Lalu untuk memonya kita isi pembayaran bank charge BCA IDR untuk bulan Januari 2015. Lalu kita pilih C0 dan kita mengisi untuk nama akunnya biaya administrasi bank, dan kita isikan sebesar 232.500. Jika sudah selesai, kita klik simpan dan tutup. Maaf, untuk kalkulatornya kita klik terlebih dahulu. Nah, kita klik simpan dan tutup. Untuk yang terakhir, ketujuh, perhitungan penyusutan aktiva tetap bulan Januari 2015
dengan kurs dolar per akhir Januari 12.150. Untuk kegiatan tutup buku, kita masuk ke bagian buku besar, lalu klik proses akhir bulan. Kita isikan di bulan Januari tahun 2015. Untuk nilai tukar rupiahnya yaitu 1, kemudian untuk nilai tukar dolarnya ada di soal yaitu 12.150. Ini untuk proses akhir bulan selesai. Kita bisa melihatnya di CTRL plus R. Nah, ini sudah muncul. Lalu kita bisa melihat di daftar laporan. Kita pilih buku besar, lalu neraca saldo. Tanggalnya dari 31 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2024. Kita klik OK. Untuk tampilan neraca saldonya seperti ini, dan di sini sudah balance.